Lu tahu nggak sih, selain masalah pendidikan, kemiskinan, masalah korupsi, masalah bullying, dan berbagai masalah yang ada di Indonesia sekarang, ada satu lagi nih, masalah kecil tapi besar yang dihadapi orang Indonesia. Dan ini bakal ngasih dampak yang gede banget kalau misalnya nggak segera ditangani. Apakah masalah itu? Well, lu bisa lihat dari judul kita. Masalahnya adalah perut buncit, guys. Seorang ibu rumah tangga penderita obesitas Titiwati meninggal dunia. Harus dirawat intensif di rumah sakit karena menderita obesitas. Indonesia menghabiskan 4 miliar dolar Amerika tiap tahunnya untuk mengatasi penyakit akibat obesitas. Dan yang mencemaskan, tren anak obesitas Junita Maulidia, warga Sidoarjo terpaksa menjalani perawatan medis. 35,4% alias 1/3 lebih dari masyarakat Indonesia, termasuk gua pribadi juga, berat badannya itu masuk ke kategori obesitas di tahun 2018. Ini 1/3 di tahun 2018. Pas gua nge-record video ini, sekarang kita udah ada di tahun 2023. Dan angka ini diprediksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Bisa jadi tahun sekarang juga udah naik. Masalahnya gini, ngecilin perut dan ngendalin obesitas itu nggak gampang, ya kan? Banyak yang gagal, banyak juga penipuan, program bodong, banyak juga yang bisa jadi ngaruh sih di badan orang lain tapi nggak ngaruh di badan lo gitu. Ya namanya juga nutrisi, namanya juga manusia ya, beda-beda. Pertanyaannya, pertama yang gue bingung adalah kenapa angka obesitas malah naik terus tiap tahun? Emang apa sih yang terjadi? Dan yang kedua, gimana cara kita bisa mengatasi perut buncit? Dan yang ketiga, kenapa susah banget sih mengatasi perut buncit? Di video kali ini gue bakal bahas beberapa konsep yang bisa ngebantu lo buat memahami psikologi terkait perut buncit dan hal yang bisa lo lakuin supaya ya lo bisa menguruskan perut itu gitu ya, dan mendapatkan badan idaman. Stay tune sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Buncit bisa dibilang sebagai obesitas sentral. Artinya adalah, gue juga kagak tahu nih, obesitas sentral. Ya mungkin karena di pusat gitu ya, penumpukan lemak di perut gitu ya, visceral fat nih. Jadi lemak yang sebenarnya ini bahaya banget guys, buat jantung, buat ya berbagai macam penyakit lah. Penumpukan lemak di perut ini akhirnya bikin perut jadi gede. Jadilah buncit. Nah mungkin ada yang bingung, gue buncit atau kagak? Ya sebenarnya lu tinggal ukur aja. Orang itu bisa dibilang punya perut buncit kalau misalnya lingkar perutnya itu lebih dari 80 atau 90. Tergantung lu cewek atau cowok. Ya 90 cowok, 80 cewek. Kalau ada yang bilang buncit itu tanda kaya, atau ada yang bilang bahwa buncit itu nggak apa-apa, yang penting sehat. Well, percayalah bahwa itu tidak benar guys. Gitu. Karena bisa jadi buncit itu kemungkinan besar adalah karena pola hidup lu justru yang gak sehat. Makanya ada penumpukan lemak. Nah buncit ini juga biasa dibarengi dengan kelebihan berat badan. Kenapa sih bisa terjadi? Ya simpelnya gini, kita makan sesuatu itu tinggi nutrisi di salah satu hal, misalnya karbohidrat gitu ya, kita makan karbohidrat yang cukup banyak, tapi si karbo ini setelah masuk ke dalam perut kita itu tidak terbakar guys, karena energi yang dikeluarin sedikit. That's why si karbo ini jadi cadangan lemak di perut. Di sanalah perut kita semakin maju gitu ya, semakin di depan. Meskipun ya memang tidak hanya karena makan doang ya, tidak hanya karena makan dan pembakaran energi, tapi banyak juga kebiasaan yang ngaruh. Kayak misalnya makan terlalu cepat, akhirnya lu nggak mudah kenyang, makannya kebanyakan. Yang kedua, jarang minum air putih, itu juga bisa ngaruh. Yang ketiga adalah rebahan dan kurang aktif bergerak. Beberapa kebiasaan kayak gini yaitu bisa bikin makanan gak diproses secara maksimal oleh tubuh, dan akhirnya ya begitulah ya, buncit lifestyle. Nah dari sini akhirnya banyak kan yang berusaha untuk mengurangi perut buncit. Tapi kan yang tadi gue bilang di awal, gak gampang cuy buat ngecilin perut, buat ngurusin badan. Banyak banget yang berusaha tapi gagal, termasuk gue juga mungkin ya, dalam beberapa waktu dalam hidup gue. Nah ini kita bakal bahas di section selanjutnya. Kenapa sih orang malas? Kenapa sih orang susah dalam ngelakuin solusi supaya gak buncit? Stay tune ya. Ada profesor yang bilang gini, kalau ada orang yang ngaku bahwa dia tuh malas olahraga, orang itu sebenarnya rajin di bidang lain selain olahraga. Nah ternyata jawabannya adalah, lu malas olahraga bukan karena lu malas, tapi justru karena lu ngehindar. Jadi beda ya. Itu maksudnya ngehindar tuh karena apa sih? Nah ternyata banyak orang yang menghindari olahraga itu karena aktivitas fisik bisa nge-trigger emosi negatif atau pengalaman buruk, kalau kata profesor ini ya. Kayak misalnya dikritik guru olahraga karena olahraga lu jelek, atau diajakin sama temen karena lambat, atau ngerasa malu karena gak terlalu jago olahraga. Dan jujur, gua sebagai anak SD yang dulunya gua obesitas, gua SD SMP tuh gua obesitas jujur. SMA gua nurunin berat badan,
gue relate banget sih sama negative thinking ini. Gue pas SD karena obesitas, gue larinya kan lambat, gue gampang capek. Terus gue juga dulu sempat punya bronkitis gitu karena gue nggak jago olahraga sejak dulu. Akhirnya mager. Ketika SMA gue akhirnya lebih memilih kegiatan lain kayak misalnya main gitar atau apapun lah, video editing sampai sekarang gitu kan, bisa bikin YouTube 1%. Dan pengalaman buruk ini akhirnya bikin banyak orang mengasosiasikan olahraga itu sama dengan hal buruk gitu ya. Gue juga udah pernah bahas di video sebelumnya kenapa orang Indonesia tuh cukup payah dalam olahraga, baik dalam prestasi maupun dari segi olahraganya juga gitu ya. Gue juga jarang olahraga jujur, dan ini bikin kita lupa sama manfaat dari olahraga. Nah belum lagi ya namanya manusia kan males ya. Dari dulu kenapa manusia olahraga kan bukan karena oh gue pengen olahraga nih gitu ya, nggak juga kan. Dulu kan karena manusia ya sejak zaman berburu dan meramu gitu ya, manusia tuh dikejar-kejar binatang atau mengejar-ngejar binatang. Either lu dikejar terus lu mati kalau lu nggak lari, atau lu mengejar lu harus lari, atau lu nggak bisa makan, ya kan? Lu harus berburu untuk bisa survive. Kalau sekarang ya mendingan lu semua nonton bokep nggak sih, dan makan makanan manis, males-malesan, nikmat. Kenikmatan sekarang tuh memang jauh lebih tinggi lah dibandingkan zaman dulu, tapi kitanya jadi males-malesan. Ini juga masalah lain ya, masalah yang klise banget. Karena olahraga atau aktivitas fisik itu yang ngelawan default otak manusia gitu, yang akhirnya bikin kita harus ngeluarin energi yang besar buat mutuskan untuk berolahraga. Jadi jangan heran ya kalau olahraga itu bikin capek, terus males gitu. Karena ya kita harus ngeluarin energi 2 kali lebih besar. Soalnya kita nggak kepaksa cuy buat olahraga, nggak kayak orang zaman dulu. Makanya otak kita lebih milih buat mager-mageran ya, dan menghindarin aktivitas fisik. Jadi kagak harus ngeluarin energi yang banyak-banyak. Make sense ya? Nah, makanya di next section gue bakal ngebahas solusinya. Stay tune, oke? Kalau dari perspektif psikologi gitu ya, sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Ada satu teknik sederhana, satu teori sederhana yang bisa efektif lah, bisa mengatasi kebiasaan buruk. Apapun itu. Simple, namanya adalah reward dan punishment. Contoh, ya sama kayak anjing lah gitu. Kalau lu pengen ngelatih anjing atau kucing untuk melakukan suatu hal yang lu pengen, ya lu kasih mereka makan kan tiap mereka bener ngelakuin sesuatu. Suruh duduk kasih snack, suruh apa kasih snack. Kalau misalnya nggak bener, ya jangan dikasih snack. Sama juga dengan manusia. Nah lu bisa masukin aspek reward dan punishment setiap lu saya mau olahraga atau lu mau milih makanan dan lain sebagainya. Contoh, kalau misalnya lu habis makan makanan yang tinggi kalori, lu mungkin kalau bisa jangan dulu ngelakuin hobi lu gitu. Jangan dulu main game, jangan dulu ngelakuin sesuatu yang lu suka kalau memang lu milih makanannya yang kalorinya tinggi, atau kalau lu belum olahraga. Kalau misalnya lu udah olahraga, kalau lu memilih makanan yang sesuai, ya lu bisa ngasih self reward sesuai dengan keinginan lu. Atau bahkan lu bisa mengasosiasikan tuh makan makanan sehat, olahraga sambil ngelakuin hal yang lu suka. Contohnya sambil main game gitu. Gue sendiri sekarang gue beli standing desk ya, gue beli meja yang bisa berdiri, bisa naik turun. Karena apa? Karena tiap main game gue pengen gue sambil berdiri, biar nanti pertama kalorinya lebih banyak, kedua gue mengasosiasikan main game ini dengan ya berdiri, meskipun cuma berdiri doang ya kadang sambil jalan lah di treadmill. Itu kan gue juga beli treadmill yang portable. Jadi gitu, lu bisa masukin aspek punishment ketika lu nggak melakukan sesuatu yang baik, dan lu bisa masukin aspek fun dan entertainment di aktivitas yang lu pengen tingkatin. Nah contohnya kayak yang dilakuin oleh player 2, salah satu partnernya 1% ya, biar lebih semangat olahraga, mereka berinisiatif buat olahraga sambil main game. Lu bisa simak. Kan males ya, tapi kita pun melakukan olahraga yang sudah kita lakukan juga tetapi tidak konsisten dan tidak berhasil. Ya udah kayak jogging, udah bulu tangkis, workout segala macamnya. Setelah workout jadinya burn out banget kan. Terus ada juga halangannya deh menurut gua tuh. Kayak masalah waktu lah, apa segala macam. Dan jadinya kita mencari sebuah alternatif yang gimana caranya olahraga itu tidak burn out dan masih berkaitan dengan player 2, dengan konten kita juga. Yaitu kita coba olahraga memakai Nintendo Switch atau olahraga sambil main game. Ya. Ternyata bisa. Ini dia. Ya. Buat yang belum tahu gitu ya, ini fitness boxing. Di sini memang beneran kita diajarkan untuk boxing ya, dilatih untuk boxing, yang mana olahraganya kehitungnya kardio, dan di dalamnya juga ada beberapa set-set tertentu yang bisa kita lakukan, bisa full body, bisa
cuman bicep doang gitu kan, bisa lower body doang gitu. Dan itu kita lakukan di beberapa tempo yang udah kita tentukan sebelumnya. Kayak di awal-awal kayak cuman yang 5 menitan, 15 menitan doang, sampai akhir 1 jam gitu kan. Olahraganya itu pakai Nintendo Switch ya, dan dibilang ini hanya game saja, tidak, karena ini kalian pun harus wajib banget yang namanya bukan exercise, apa namanya, pemanasan Betul, ada terlebih dahulu, karena ini beneran meant to be untuk kardio dan untuk olahraga banget. Jadi ya setelah main game ini capek. Tangan kalian pegel-pegel kayak pasti. Kalian abis nge-gym mungkin kan. Betul. Cuman at least olahraga ini jadi alternatif untuk ya kalian yang tadi ya workout terus gym segala macam. Dengan adanya fitness boxing ini, karena sistem game itu rhythm ya, nyesuaiin gerakan basic boxing ke ritme tersebut, jadinya lebih fun karena ada lagu-lagu di sini yang lumayan terkenal juga. Banyak jadi banget. Ya istilahnya bisa sambil ngedance juga, joget juga, vibing juga ketika olahraga. Tapi bukan berarti kalian duduk pun nggak bisa main gamenya ya, tetap bisa, cuman esensinya nggak dapet. Iya, dan karena di sini ada skor juga, jadinya ada yang kalian kejar dan ada yang memacu kalian untuk melakukan gerakan boxing dengan benar. Betul, seperti itu. Dan ya capek bener olahraga. Cuman kita mengatur weekly-nya ya, jadwal mingguan kita, harian kita, porsinya berapa sehingga ya tetap efektif gitu loh. Even sampai makan juga kita atur kan. Sampai makan juga diatur. Nah jadi gitu ya, dari riset yang gue temuin, nambahin unsur fun ke aktivitas yang kita lakuin ternyata terbukti efektif buat ngebangun habit atau gaya hidup sehat. That's why kalau susah ngebangun habit baik, bisa jadi aktivitas yang ada di habit lo sekarang mungkin gak terlalu fun, mungkin gak terasosiasikan dengan hal yang baik. Jadinya kita ya mager, ya olahraga sambil main game menurut gue bisa jadi alternatif yang oke. Juga sebagai reward juga. Nah tapi menurut lo sendiri gimana? Kira-kira lo punya pendapat lain gak? Lo bisa sampein ya di kolom komentar. At the end of the day, ngebangun habit baik memang simple, tapi tentu yang simple, yang sederhana belum tentu gampang. That's why kalau ada cara fun buat ngebangun habit, gak ada salahnya ya buat dicoba, buat dieksperimenin, dan ya sekalian self reward juga. Why not? Dan kalau misal lo pengen dapet info menarik tentang gimana caranya ngebangun gaya hidup sehat, terus tentang update soal game juga, lo bisa cek channel Player 2. Di sana banyak info menarik seputar gaming. Dan seperti biasa, kalau lo ngerasa pengen ngembangin diri, 1% juga punya banyak webinar-webinar yang bisa ngebantu lo untuk mengembangkan diri. Itu mulai dari webinar life skills, introduction, terus ada juga webinar personal finance, dan ada juga webinar life planning buat lo nentuin tujuan dan juga ngeplan hidup lo kedepannya gimana. Ini menurut gue 3 webinar wajib yang bisa lo ikutin, selalu ada tiap bulannya. Lo bisa ya daftar aja lah di 1%.net kalau lo pengen ngembangin diri lebih lanjut. Biar hidupnya gak gini-gini aja, ya gak sih? Biar kita bisa upgrade kualitas kehidupan dari diri kita yang sekarang. That's all for now. Akhir kata, semoga video ini bisa ngebantu. Gue Evan 100%, well, thanks.